Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, serta akan menambah koleksi informasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan dari kita semua. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah respon terhadap komentar para pengagum dan pendukung atau pembela Pendeta Erastus Sabdono. Itu topik saya pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Bapak Pendeta Erastus Sabdono tampil sebagai satu figur yang bagaikan magnet yang memiliki daya tarik yang luar biasa, di mana Pak Pendeta Erastus Sabdono menjadi pusat perhatian, ya, pusat atensi dari warga masyarakat pada umumnya dan secara khusus masyarakat Kristen. Hal ini terjadi oleh karena adanya sebuah video yang viral di media sosial dan di-reupload berkali-kali di berbagai platform media sosial, Bapak Ibu Saudara, kemudian dikirim juga ke grup-grup WhatsApp di mana video itu menjadi viral karena di dalamnya ada ajaran atau pendapat pandangan teologis yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat sebenarnya, Yesus itu bukan gembala, Yesus itu bukan terang, ya. Sehingga pernyataan itu menimbulkan satu perhatian yang besar di kalangan Kristen karena Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini adalah seorang public figure, pimpinan teologi, sekolah teologi, pimpinan sebuah sinode yang besar di Indonesia. Itu sebabnya ketika video beliau itu viral, maka banyak sekali respon, banyak sekali tanggapan, termasuk dari para pendeta, akademisi, para teolog yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, juga ada banyak komentar-komentar atau respon-respon, tanggapan yang begitu luar biasa disampaikan oleh para pengagum, para pembela, para pendukung dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dan dalam video short yang saya upload di kanal YouTube saya, Pendeta Yohanes RE, juga ada beberapa komentar yang perlu saya tanggapi, yang perlu saya respon pada kesempatan ini. Dan itu sebabnya saya akan men-share satu video tersebut bersama komentarnya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan share untuk kita. Sebentar Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, ini dia. Saya akan share untuk kita semua. Ini videonya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan yang penting apakah ajaranmu merubah manusia, itu saja. Ya, itu video pendek, short, yang saya ambil dari kanal YouTube dari Pendeta MYM, ya. Yang mana dalam kanal YouTube MYM, di sana dikatakan bahwa Pendeta Erastus Sabdono mengubah cara mindset, mengubah kehidupan para pengikut Kristus, umat Tuhan, ya. Dan dalam video tersebut, ya, sudah ada beberapa komentar dari para pendukung atau para pengagum, pembela dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono
yang pertama saya akan bacakan untuk kita semua pada kesempatan ini, yaitu dari akun Lunglung Bowo 4338. Ya, dia katakan begini Bapak Ibu Saudara ya. Ingat kalau kita mengaku orang Kristen dan mengaku anak Tuhan dan pengikut Tuhan Yesus Kristus, mari tunjukkan hidup dalam melakukan kasih. Jangan asal menuduh dan hidup dibiarkan menjadi budak setan. Mari hentikan ini semua. Jangan sampai Allah Bapa yang turun tangan bapak-bapak. Nah, ada beberapa pesan dari komentar ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, dia Lunglung ini mengatakan, ingat kalau kita mengaku orang Kristen ya. Ya, kita memang orang Kristen ya. Kalau kita mengaku orang Kristen dan mengaku anak Tuhan dan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya adalah anak Tuhan. Ya, saya adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Saya orang Kristen, ya. Dan karena saya sebagai orang Kristen, maka saya hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain. Tetapi dalam konteks kasih bukan berarti segala sesuatu karena kasih kita tidak usah komentar, kita tidak usah beri koreksi, kita tidak boleh memberikan tanggapan kepada satu pengajaran yang menarik umat jauh dari sumber Alkitab. Tentu kasih itu bukan berarti membiarkan sesuatu yang salah itu begitu saja tanpa ada tanggapan, tanpa ada respon dari orang-orang Kristen sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi komentar dari Lunglung Bowo ini ya, memang kita hidup dalam kasih karena kita diajarkan oleh ajaran Tuhan Yesus bahwa kita memang harus saling mengasihi. Tapi bukan berarti hal yang tidak benar itu kita abaikan, kita biarkan saja atas nama kasih. Itu harusnya pemahaman kasih yang tidak tepat, pemahaman kasih yang tidak seimbang ya. Apa yang dimiliki oleh Lunglung Bowo ini, dia punya pemahaman kasih yang sangat sempit ya. Kemudian saya memberikan balasan terhadap respon tersebut ya. Nah, salah satu bukti hidup dalam kasih ialah menegur yang salah dan meluruskan yang bengkok. Apalagi terkait dengan ajaran iman Kristen yang diselewengkan. Masa dibiarkan atas kasih yang benar saja. Itu tanggapan saya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai atas nama kasih baru kita membiarkan satu ajaran yang sesat, menyesatkan, kita biarkan saja, kita diam saja atas nama kasih. Itu saya pikir tidak pas juga. Ya. Lalu yang berikut komentar dari akun Peter Nail ya, Peter Nail 5199 ya. Dengar seutuhnya Pak, Bapak salah paham ya. Saya sudah mendengar secara utuh pengajaran dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono ya. Dari topik logo 1 sampai 10 saya sudah mengikutinya, dan dalam pembahasan di video-video Pak Erastus, beliau tidak konsisten dengan apa yang diajarkannya. Dan satu pengajaran yang tidak konsisten, maka itu akan cenderung melenceng dari kebenaran Alkitabiah. Ya. Kemudian ada juga komentar dari yaitu Abraham Suheri 9066 ya. Dia bilang begini, video Pak Eras viral itu karena dipotong-potong. Sedangkan video itu adalah sebuah rangkaian seri video yang harus diikuti terus-menerus supaya dapat maknanya dan juga sebenarnya untuk konsumsi jemaatnya atau sinodenya. Ya, memang video yang viral itu adalah potongan dari pengajaran Dr. Erastus Sabdono yang di-share, di-upload ke kanal YouTube-nya. Dan memang yang menjadi sorotan adalah bagian potongan video tersebut di mana di dalamnya ada ajaran Erastus Sabdono bahwa Yesus itu bukan juru selamat sebenarnya. Itu sebabnya
apa yang dikatakan oleh Pak Erastus sesungguhnya suatu pernyataan yang melenceng dari kebenaran Alkitab, ya. Serial pengajaran logos yang disampaikan oleh Pak Erastus Sabdono, saya secara pribadi mengikutinya dari sesi 1 sampai saat ini saya mengikutinya sesi 10, ya. Sesi selanjutnya saya belum mengikuti. Dan dari sesi-sesi tersebut memang Pak Erastus Sabdono tidak konsisten, ya. Dan betul memang ajaran yang disampaikan Pak Erastus Sabdono adalah konsumsi jemaatnya atau sinodenya. Tetapi kalau ajaran itu bertabrakan, bertentangan, berkontradiksi dengan ajaran Kristen secara keseluruhan, apalagi ajaran iman Kristen yang sudah final, ya, bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya, lalu Pak Erastus katakan bahwa Yesus bukan juru selamat, maka itu bertentangan dengan ajaran iman Kristen yang sudah final, ya. Pengakuan iman Kristen yang sudah final tentu pasti akan berbeda, ya. Itu sebabnya perlu ada tanggapan, perlu ada koreksi, ya. Kemudian dikatakan oleh Abraham Suheri ini, ya, dikatakan lebih lanjut, Pak Eras ini ajarannya masih tetap sama kok, ya. Ya namanya juga pengagum, pembela, ya pendukung pastilah akan memberikan komentar seperti itu, ya. Pak Eras ini ajarannya masih tetap sama kok. Masih sesuai dengan pengakuan iman rasuli Kristen. Padahal enggak. Padahal enggak, katanya gitu kan. Yang diajarkan masih percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus itu Allah Elohim. Yesus adalah anak Allah. Yesus penebus dosa. Yesus juru selamat. Dia mati, ya, dibangkitkan, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dan menyediakan tempat kepada yang percaya kepadanya. Dia akan datang kembali dan akan menghakimi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, konstruksi teologis yang dikembangkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono adalah konstruksi pengajaran doktrin yang tidak konsisten dan tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Semua narasi, ya, semua diksi yang diajarkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono menjauh dari sumber kebenaran, yaitu Alkitab. Walaupun dia katakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah, Yesus penebus dosa, Yesus juru selamat, tapi semuanya tidak sinkron, ya, tidak menyatu sebagai satu pengajaran yang konsisten, yang utuh, yang lengkap sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Itu sebabnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh Erastus Sabdono kepada jemaatnya. Nah, kan kita tahu bersama bahwa kekristenan itu sudah final ajarannya tentang Yesus, ya. Nah, kalau Pendeta Erastus katakan Yesus bukan juru selamat, lalu dia bilang juga Yesus adalah juru selamat, apakah itu masih sama? Artinya ada sesuatu yang tidak konsisten yang dipertahankan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan inilah komentar dari Abraham ini, ya, Abraham Suheri ini, ya. Dan dia katakan, jadi sejauh ini masih tetap sama dengan pengakuan iman rasuli ini. Bahkan di setiap awal kebaktian kita masih membacakan pengakuan iman rasuli ini. Jadi apa yang salah dan sesatnya kecuali perbedaan tafsir antar denominasi atau sinode gereja yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Mereka mengatakan pelajaran seseorang salah karena berbeda dengan pengajaran mereka. Inilah yang terjadi. Kita harus juga melihat seseorang dari buahnya. Teologiamu akan nampak di hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ada perbedaan penafsiran terhadap Alkitab, tetapi tidak akan ada perbedaan dalam konteks doktrin, ya, yang sudah final, yang sudah menjadi pengakuan gereja segala abad, gereja segala zaman, dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini. Pengakuan iman tentang Yesus Kristus tidak perlu lagi ditafsirkan Tritunggal, ya,
Alkitab adalah firman Allah, Roh Kudus, dan semuanya sudah final, ya. Kecuali ada penafsiran terhadap ayat-ayat firman Tuhan dalam konteks motivasi, etika, moral. Nah, praktek-praktek hidup memang itu ada penafsirannya, tetapi terkait dengan doktrin tidak perlu lagi pakai penafsiran, ya, karena sudah final. Jadi Pak Abraham Suheri ini dia hanya membela gurunya, ya. Namanya juga pengagum, pendukung, pasti bela lah, ya. Nah, kita juga bisa lihat buahnya. Pak Era selalu disiplin mengajarkan tanggung jawab, kesucian hidup, dan hidup gairah surgawi. Setiap hari Senin sampai Minggu selalu ada doa pagi yang diikuti selalu oleh 5.000 sampai 6.000 jemaat. Kayaknya belum ada gereja seperti ini yang setiap hari doa pagi. Sekarang ada gerakan sadar 24 jam di hadirat Tuhan. Nah, apakah dengan banyaknya aktivitas rohani, orang itu sudah rohani? Apakah dengan banyaknya aktivitas rohani, orang itu sudah benar-benar bersuci di hadapan Tuhan? Tunggu dulu, ya. Kalau memang seperti itu, harusnya pengajaran Pak Erastus tidak boleh bertentangan, berbeda dengan apa yang sudah final dalam iman Kristen, ya. Jadi Paulus katakan memang mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mengerikan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini pengagumnya Pak Erastus ini sangat panjang komentarnya, tapi sudahlah, saya membalas komentarnya, ya. Saya mengikuti pengajaran logos dari Pak Es, ya. Seri 1 sampai 10 dalam pengajaran itu Pak Es tidak konsisten dalam pengajarannya. Dia katakan Yahweh itu juru selamat, bukan Yesus, tetapi di bagian lain dia katakan Yesus juru selamat. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut ES ada dua juru selamat, yaitu Yahweh dan Yesus yang melaksanakan. Ini konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Itulah sebabnya banyak pihak yang mengatakan bahwa ES ajarannya menyimpang dari Alkitab. Oleh karena itu, kita harus belajar firman Tuhan dengan benar agar memiliki kepekaan untuk membedakan ajaran Alkitabiah dan ajaran yang tidak Alkitabiah. Nah, ini komentar saya terkait dengan menanggapi respon dari Abraham Suheri tadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian ada lagi yang memberikan komentar, yaitu Suherli Cahyono, ya, 2858. Hadeh, yang bikin gaduh itu kamu, Pak. Komenmu tidak sesuai dengan ajaran ES. Jadi semacam hoax. Jelas-jelas ES menyatakan Yesus adalah juru selamat. Ikuti logos Pak ES dari seri 1 sampai selesai. Lalu Bapak baru bikin ulasan supaya tidak hoax. Nah, inilah, ya, Suherli Cahyono ini juga merupakan pendukung, pembela, ya, pengikut, pengagum dari pendeta ES, ya. Nah, ini memang satu hal yang saya mau katakan, bahwa berkali-kali saya mengikuti pembahasan logos yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Di pihak lain dia katakan Yesus bukan juru selamat, di pihak yang lain dia katakan Yesus juru selamat, dan seterusnya. Jadi ini semacam teologi abu-abu yang dikembangkan oleh pendeta Erastus Sabdono, ya. Sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa dalam konsep juru selamat ada dua juru selamat, yaitu Yahweh dan Yesus. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Kemudian dikatakan oleh Ivoni Toriani, ya, 4440. Pak Eras tidak mengajar seperti yang Anda katakan. Nah, Anda salah. Dengar dulu baik-baik secara keseluruhan. Kok suka fitnah Anda? Kok suka fitnah Anda, ya? Saya tidak fitnah Ivon, ya, Ivon, ya. Tapi begitulah keadaannya, ya. Saya balas. Ada 3 balasan di sini, ya. Saya balas, ya. Seri logos 1 sampai 10 sudah saya dengar, dan memang ajaran beliau mirip, ya. Mirip kalau nggak terima sesat dengan ajaran bidat dalam sejarah teologi. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ajaran Pak Erastus ini mirip atau hampir sama dengan ajaran-ajaran yang sudah dinyatakan bidat oleh gereja dalam konsili-konsili, ya. Sehingga memang pendukungnya Pak Erastus ini kan tidak setuju
ya kalau dibilang Pak Eras itu sesat atau bidat ya. Tapi saya sudah dengar ya. Makanya saya gunakan kata atau diksi mirip ya. Kalau nggak terima dibilang sesat atau bidat ya. Jadi saya nggak fitnah, makanya sebagai umat jangan hanya membeo ya. Anda menjadi umat itu jangan hanya membeo, terima disuapin terus. Tapi jadi umat yang kritis, yang cerdas, supaya Anda jangan ikut tersesat. Itu tanggapan saya ya. Lalu Ivon lagi baca, tanggapi lagi. Baca Alkitab saja. Sebelum baca berdoa supaya Roh Kudus memimpin kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tak usah sibuk menghakimi orang sesat dan lain-lain. Karena hakim adalah atas hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Ya, kita memang baca Alkitab karena Alkitab adalah sumber dari segala sumber kebenaran. Ya, bukan sibuk menghakimi, tapi memang perlu supaya hak jawab dari masing-masing orang itu penting. Agar umat tidak terseret oleh ajaran yang tidak sesuai. Kemudian saya tanggapi lagi, ya, kalau ada sampah di rumah Anda, apakah Anda akan biarkan dan hidup bersamanya? Tentu tidak. Anda pasti akan berusaha untuk membersihkan rumah Anda dari sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ya, begitu juga dengan ajaran sesat atau bidat yang adalah sampah dalam hidup iman Anda yang akan merusak tatanan hidup iman Anda. Ajaran sesat itu sangat berbahaya karena itu penyakit mengerikan, bisa membinasakan. Jadi jangan diam saja, apalagi membeo, harus dilawan agar tidak merusak iman umat ya. Itu Bapak Ibu Saudara ya yang bisa saya sajikan untuk kita semua sebagai sebuah respon tanggapan terhadap komentar para pengagum dan pendukung pemuja Pendeta Erastus Sabdono. Demikian Bapak Ibu Saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita. Salam.